Sekarang kita telah memasuki tahap pengerjaan integrasi API Search. Pertama, kita coba tambahkan library jQuery-nya dulu di file search.blade.php ini. Caranya bisa dengan copy paste saja di bagian yang ini, yang library jQuery-nya kita tambahkan sebelum tag body. Oke, setelah ditambahkan script tersebut, kita buat script baru, script JavaScript yang baru yang berisikan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Di sini saya akan copy paste juga yang bagian sini karena kita akan menggunakan base URL, image base URL, dan API key-nya. Oke, kita buat satu variabel baru bernama search keyword yang akan digunakan sebagai penampung untuk pemanggilan API-nya. Jadi ketika user mengetikkan nama film atau TV series di sini akan disimpan di search keyword ini. Oke, selanjutnya kita hilangkan dulu untuk komponen loader dan notification-nya secara default. Jadi tidak akan muncul loader dan notification ini. Setelah sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menambahkan kode untuk search input eventnya gitu. Jadi ketika user mengetikkan nama film di sini misalkan Avatar terus klik enter, maka akan kita tangkap informasinya. Jadi caranya itu tambahkan fungsi seperti ini menggunakan jQuery. Jadi pakai identifier ID search input. Nah, search input ini yang telah kita set sebelumnya di HTML-nya, kan ini ada ID search input. Jadi kita panggil di JavaScript-nya menggunakan jQuery seperti ini. Terus kita listennya pakai fungsi keypress. Nah, di sini kita berikan nama variabelnya tuh event. Untuk nama variabelnya bebas, jadi cuma ada satu variabel nanti di sini. Terus kita buat satu variabel baru untuk menampung si key code-nya. Kita tampung di sini tuh event which. Nah, untuk mengecek apakah user menekan tombol enter atau bukan, bisa dipakai validasi seperti ini 13. Jadi 13 itu adalah key code dari tombol enter. Kalau misalkan sesuai akan masuk ke if ini dan nanti ditampung di variabel search keywordnya dengan cara pakai jQuery lagi, yaitu pakai search input lagi, search input, kemudian dapatkan nilainya menggunakan fungsi file ini. Nah, jangan lupa dicek juga apakah ada isiannya atau tidak. Jadi misalkan dia cuman kosong gini tapi enter, kita tidak akan menghit API-nya gitu. Jadi ketika ada isinya saja baru kita akan ngehit API. Jadi nanti nama fungsi pemanggilan API-nya itu pakai fungsi search. Nanti akan kita buat di tahap selanjutnya. Jangan lupa ini di return false di sini agar tidak membuat si input atau form inputnya itu hang gitu. Oke, selanjutnya kita akan buat satu fungsi yang bernama search ini. Jadi nanti dipanggil di fungsi search untuk API-nya. Caranya di sini kita tambahkan function search. Oke, di sini kita akan menggunakan Ajax seperti halaman yang lain. Contohnya di movie.blade.php ini. Agar lebih mudah, saya coba copy pastekan dulu untuk Ajax-nya. Saya paste di sini. Lalu saya coba hapus untuk isian dari fungsi down-nya. Oke, kita hapus seperti ini. Jadi
Nanti si kodenya tuh seperti ini, kita ganti dulu URL-nya juga menjadi search multi. Oke, di sini kita ganti jadi search, lalu di sini multi. Kemudian untuk page-nya itu kita set satu saja. Ini sort by-nya dihapus, API key-nya sudah. Lalu kita tambahkan satu query params yang baru, yaitu bernama query. Karena nanti kita perlu parameter ini uh, untuk menentukan kata atau film apa yang akan dicari di API. Kita berikan pakai variabel search keyword yang telah kita set sebelumnya. Oke, selanjutnya get auto load. Oke, nah jangan lupa di sebelum before send ini kita akan menambahkan si data wrapper. Jadi clear dulu untuk si kontennya. Clear content di sini data wrapper HTML. Nah, karena nanti skemanya itu seperti di movie.blade.php gitu. Jadi menggunakan data wrapper untuk penambahan item dan clear itemnya. Oke. Selanjutnya di notification message-nya juga sudah seperti ini. Karena sama untuk pemanggilan error notification-nya. Kita coba save dulu. Oke, untuk komponen loader dan error notification-nya sudah hilang secara default. Selanjutnya kita coba cek dulu untuk struktur respon dari search ini. Kalau kalian cek di struktur responsnya itu ada objek results juga sama seperti API sebelumnya, tetapi di isiannya tuh cukup berbeda. Kenapa? Karena di sini ada penanda atau identifier baru yaitu media type. Jadi di sini tuh ada media type yang isinya itu movie, terus ada people juga. Saya coba bantu search dulu di sini. Nah, ada person juga, kemudian ada TV. Saya coba cari. Nah, ada TV. Karena media type-nya itu berbeda-beda, strukturnya juga di sini agak berbeda. Contohnya di media type TV menggunakan object name, tetapi jika di media type-nya movie menggunakan title. Jadi kita perlu untuk mengolah datanya terlebih dahulu. Jadi nanti di bagian fungsi dan ini kita coba olah dulu di sini menggunakan kode yang kita akan buat. Jadi di sini kita coba buatnya itu if response results. Jadi dicek dulu apakah ada objek results atau tidak. Kalau ada, kita tambahkan variabel penampung seperti sebelumnya menggunakan array HTML data ini. Untuk nama variabelnya bebas ini. Terus kita looping menggunakan for each untuk results-nya. Jadi di for each, kemudian kita masukkan ke variabel item saja namanya item kurung kurawal. Nah, di sini kita akan cek untuk media type-nya. Jadi di sini tambahkan if item media type. Jadi kan ini ada media type ya. Jadi kita cek di sini item.media type sama dengan movie atau item media type sama dengan TV, karena kita hanya akan mengambil data yang movie dan TV show saja. Karena untuk yang lain seperti person tidak akan kita ambil. Kita buat variabel penampungnya dulu yaitu search title. Selanjutnya adalah
original date. Kemudian selanjutnya adalah eh, details URL yang akan kita tambahkan di tag linknya. Di sini kita tambahkan details URL. Oke. Selanjutnya di bawahnya itu kita tambahkan if lagi untuk mengambil data-data yang kita butuhkan. Contohnya di movie ini kita akan tambahkan kode details URL-nya itu seperti ini. movie/movie/i maaf, di sini pakai petik yang di sebelah angka 1. Jadi biar kita bisa menggunakan variabel di stringnya yang di sebelah angka 1 di atas tombol tab seperti ini. Kemudian untuk original date-nya, kita ambil item release date untuk tip movie media type yang movie karena di sini menggunakan release date. Oke. Lalu untuk search title-nya itu menggunakan item title yang ada di sini, item title. Kemudian jika bukan movie berarti TV shows, kita akan ambil datanya tuh seperti ini, TV. Kemudian di sini menggunakan first air date yang di sebelah sini. Kalau kalian cek nanti di responsnya itu ada first air date. Lalu untuk title-nya menggunakan object name. Oke. Jika sudah, kita akan olah data date-nya di sini untuk mengambil tahunnya saja. Jadi di sini ada new date menggunakan original date karena kan masih berbentuk string, kita olah menjadi date object. Oke, di sini kita buat satu variabel baru yaitu search year untuk mendapatkan tahunnya saja. Kemudian search image, jadi ada poster pet. Jadi kita cek dulu apakah si poster petnya tuh ada isinya atau tidak, karena terkadang tidak ada isi dari objek poster petnya. Jadi kita coba tambahkan pengecekan menggunakan tanda tanya. Kalau misalkan ada isinya, kita akan tampilkan seperti ini. Pakai petik yang di sebelah angka 1, jadi agar bisa memanggil variabel W500. Kemudian di sini item poster pet. Terus di sini titik 2 untuk bagian else-nya kita akan tampilkan placeholder via placeholder.com 300 kali 400. Oke. Kemudian selanjutnya itu ada rating search rating item vote average dikali 10 karena kan nanti akan range-nya itu dari 0 sampai 100. Oke, selanjutnya itu kita akan tambahkan di bagian HTML datanya. Jadi di sini kita akan tambahkan HTML data push seperti di movie.blade.php. Jadi kita coba copy paste saja agar mudah.
kita cek yang ini, HTML data push, kita copy paste di sini, dan data wrappernya juga kita copy, lalu kita paste di luar dari for each-nya, jadi di bagian sini. Oke, jangan lupa diedit dulu untuk bagian ref yang ada di sini. Untuk linknya kita menggunakan details URL. Lalu untuk image-nya juga menggunakan search image. Untuk title-nya menggunakan search title. Lalu untuk movie year-nya juga menggunakan search year. Dan untuk ratingnya menggunakan search rating. Seperti itu. Kita save dulu. Lalu kita coba cek hasilnya di website. Kita coba refresh. Kemudian kita coba ketikkan di formnya, misalkan avatar. Kita klik enter, maka jika berhasil tampilannya itu akan seperti ini. Jadi akan muncul avatar yang film dan TV show.